Ada banyak peristiwa penting yang terjadi di tahun 845 Masehi, baik dari dunia Islam maupun di luar Islam. Dimulai dari penobatan seorang emir di Khurasan, kemudian pertukaran tawanan antara dinasti Abbasiyah dan Roma, hingga pelarangan dan penganiayaan terhadap Buddhisme di Cina. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas di episode Baca Sejarah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya Anda semua? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita. Hari ini kita masuk ke kronologi sejarah di tahun 845 Masehi. Ada beberapa peristiwa yang terjadi baik di dunia Islam maupun di luar dunia Islam, dan hari ini kita akan bahas dari yang pertama dulu, yaitu penobatan Thohir II sebagai Amir di Khurasan dari dinasti Thohiriyah. Dinasti Thohiriyah ini didirikan oleh Thohir bin Husain yang diangkat menjadi gubernur di Khurasan oleh Khalifah Al-Ma'mun dinasti Abbasiyah. Thohir bin Husain sendiri adalah seorang panglima hebat yang berjasa menumpas pemberontakan dari kaum Awaliyun. Karena jasanya itulah, Khalifah Al-Ma'mun menganugerahi Thohir bin Husain sebagai pemimpin di Khurasan, sebagai Amir di Khurasan dan mendirikan keemirannya sendiri. Keemiran Thohiriyah di Khurasan memiliki jasa yang luar biasa, bukan hanya terhadap dinasti Abbasiyah secara khusus, tapi juga secara umum terhadap umat Islam. Di antaranya adalah sumbangan kemajuannya di bidang ekonomi, budaya, juga ilmu pengetahuan. Salah satu yang bisa kita lihat sampai sekarang adalah bangkitnya kota Naisabur menjadi pusat pemberdayaan ilmu dan budaya. Peristiwa yang kedua yang terjadi di tahun 845 Masehi adalah terjadinya pertukaran tawanan antara dinasti Abbasiyah dengan Roma, atau Bizantium ya, dan ini sudah dijelaskan di episode-episode sebelumnya tentang pertukaran tawanan pada masa kekhalifahan Al-Mutasim dan Al-Wasik. Peristiwa berikutnya adalah kematian dua imam qiraah Asyrah di Madinah. Beliau adalah Khalif bin Hisham dan Abu Ja'far Yazid bin Al-Qaqa Al-Makhzumi. Qiraah di sini bermakna cara membaca Al-Quran dengan mazhab yang dipilih oleh ahli qiraah dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan qiraah Asyrah sendiri adalah cara membaca Quran berdasarkan 10 imam, yang ke-10-nya imam tersebut sanadnya bersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Dan ke-10 imam itu adalah Nafi ibnu Abdurrahman ibnu Abu Nuaim, Abu Ma'bad yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir, Abu Amr Zabban ibnu Al-A'la ibnu Amr, Abu Imran Abdullah ibnu Amir, Abu Bakar Asim bin Abu Najud Al-Asadi Al-Kuf, Abu Imarah Hamzah bin Habib bin Imarah, dan yang ketujuh adalah Al-Kisai. Yang 7 imam yang barusan saya sebutkan itu adalah imam dari qiraah sab'ah. Sementara untuk yang qiraah Asyrah itu ditambah dengan 3 imam, diantaranya Abu Ja'far Yazid ibnu Al-Qaqa, Abu Muhammad Ya'qub bin Ishaq bin Zaid bin Abdullah bin Ishaq Al-Hadrami, dan Abu Muhammad Khalaf bin Hisham Al-Bazzar. Dan 2 imam yang tadi saya sebutkan, yaitu Khalaf bin Hisham dan Abu Ja'far Yazid, itu wafat pada tahun 845 Masehi. Peristiwa yang keempat adalah terjadinya penganiayaan dan pelarangan terhadap pengikut Buddha di Cina atau terhadap agama Buddhisme di Cina.
Ini terjadi pada masa kekaisaran dinasti Wang, khususnya pada masa Kaisar Wuzong berkuasa. Dan hal ini menjadi hal yang cukup terkenal atau cukup menjadi poin penting, poin yang paling menonjol pada kekaisaran dinasti Tang masa Kaisar Wuzong. Sebetulnya aksi dari pelarangan Buddhisme ini, masa Kaisar Wuzong itu berada di tahun 840 sampai 846 Masehi. Hanya di tahun 845 Masehi ini menjadi puncak dari aksi ini di antara tahun-tahun lainnya. Sebetulnya Kaisar Wuzong sendiri tidak bermaksud hanya terhadap Buddhisme saja, tetapi pada aliran atau agama di luar agama asli dari orang-orang Tionghoa. Jadi Kaisar Wuzong itu bermaksud membersihkan Cina dari pengaruh-pengaruh asing, sehingga Buddha yang berasal dari India itu menjadi sasaran yang paling banyak karena Buddha paling banyak dianut pada masa itu oleh orang-orang Cina. Selain Buddha yang jadi sasaran dari Kaisar Wuzong ini, sasaran anti asing lah ya, dari Kaisar Wuzong ini adalah Zoroaster yang berasal dari Iran, kemudian Kristen juga termasuk, juga aliran kepercayaan yang didasarkan pada Manichaeisme yang berasal dari Babilonia. Mudah-mudahan saya betul ya menyebutkannya ya. Manichaeisme itu berasal dari abad atau dari tahun 2 Masehi lah, dari orang yang dibawa dari orang-orang Babilonia. Sementara ideologi-ideologi yang terus dipelihara adalah ideologi asli dari Cina, yaitu Konghucu yang dia itu dilahirkan atau diciptakan atau dibawa ya dari seorang filsuf pada tahun 551 sampai 479 Masehi. Juga ideologi Tao juga sama aliran filsafat Laozi yang muncul pada kisaran tahun 570 sebelum Masehi. Dan tentu aksi ini menimbulkan banyak korban jiwa, bukan hanya bangunan seperti biasa ketika ada penindasan, penganiayaan, pelarangan terhadap satu agama tertentu di suatu daerah di luar Muslim khususnya, itu akan terjadi banyaknya korban jiwa, juga tentu saja banyaknya penghancuran yang mengakibatkan hancurnya harta ya, menghilangnya harta benda, hancur dan sebagainya. Peristiwa berikutnya yang terjadi di tahun 845 Masehi ini terjadi di Eropa, yaitu akhir pengepungan Paris oleh bangsa Viking. Dan pengepungan atau aksi bangsa Viking sendiri sebetulnya bukan hal pertama yang terjadi di tahun 845 ini. Sebelumnya sudah sering terjadi karena bangsa Viking sendiri sudah sering melakukan atau bahkan terkenal sebagai bangsa yang dia hobinya itu atau pekerjaannya itu memang dari merampas. Dan tahun 845 Masehi ini menjadi puncak dari invasi Viking ke Prancis yang dipimpin oleh Ragnar Lodbrok. Dan tokoh ini lumayan terkenal ya di kalangan Viking sendiri adalah satu bangsa, suku bangsa di Skandinavia yang berprofesi sebetulnya ada pedagang, peladang, tapi yang paling banyak dan yang paling terkenal di kalangan luar adalah sebagai perompak. Dan dari tahun 800 sampai nanti tahun 1050, mereka itu menjarah Eropa. Pertama sekali penyerangan ke Eropa ini dimulai tahun 799 sebetulnya, setahun sebelum tahun 800 Masehi. Dan dia menyerang Prancis ketika masa Raja Charlemagne atau ayah dari Louis de Pius. Sehingga menyebabkan Raja Charlemagne pada tahun 810 itu
rampung membangun pertahanan sepanjang pantai utara. Bangunan pertahanan ini berhasil memukul mundur Viking pada tahun 820 karena adanya pertahanan tersebut. Berikutnya pada tahun 834, Viking kembali dipukul mundur dari serangannya. Dan pada tahun 845 ini terjadi penjarahan dan pengepungan terbesar karena Ragnar itu dia membawa sampai 120 kapal Viking, tentu saja bersama awaknya, sampai 5.000 orang. Tepatnya kejadian ini berlangsung dari tanggal 28 sampai 29 Maret 845 Hijriah. Mereka menjarah, mereka mencuri, mereka melakukan kekacauan di Paris. Baru setelah menjarah itu ditawari mundur. Tapi tentu saja dengan imbalan, silahkan kalian mundur, imbalannya kalian mendapatkan 7.000 livre Prancis. Atau sekitar, saya tidak tahu ini sahih atau tidak ya, atau sekitar 2.570 kg perak dan emas dari Raja Karl yang botak. Tentu saja ini jumlah yang sangat banyak, sehingga mereka setuju untuk mundur. Tapi seperti biasa mereka mundur untuk kembali. Mundur hanya pada saat itu dan nanti akan kembali lagi di tahun-tahun berikutnya ya, sampai nanti invasi mereka, atau bukan invasi tapi penjarahan mereka itu selesai di tahun sekitaran 1050. Contohnya tindakan-tindakan dari Viking ini itu terjadi di tahun 885 lagi sampai 886. Dia membawa lebih banyak, yaitu 300 sampai 700 kapal dengan 30 sampai 40 ribu pasukan. Itu yang terjadi di Eropa, di Cina, juga di dunia Islam. Peristiwa terakhir adalah meninggalnya seorang ahli sejarah, ini dari dunia Islam kembali, yang bernama Muhammad bin Sa'ad. Hanya saja kisah lengkapnya mungkin akan saya kisahkan di tokoh dan mudah-mudahan Anda punya kesempatan untuk menyimaknya. Itu saja peristiwa yang terjadi di tahun 845 Masehi, kronologi sejarah baik di dunia Islam maupun di luar Islam. Terima kasih sudah menyimak. Dan kita bertemu lagi insya Allah di tahun berikutnya, tahun 846 Masehi, kronologi sejarah dunia Islam dan luar Islam. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.